Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi. Kali ini saya mau memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengupload soal-soal ujian ke server sekolah. Yang mana tadi sebelumnya saya sudah share untuk diinstal dua aplikasi pendukung, yaitu Fast File Rename dan Lightshot. Nah, dua aplikasi ini akan sangat membantu kita mempercepat pekerjaan kita nanti. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama, kita masih kerja secara offline. Kita buka file soalnya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah buka bahasa Indonesia paket 1. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini untuk satu soal ini ada 3 unsur. Yang pertama, nomor soal, soal itu sendiri, dan opsi jawaban ABCD. Yang kita butuhkan hanya soalnya, yang nantinya kita akan capture, kita akan screenshot. Ya, jadi sebelum di screenshot kita perhatikan soalnya sampai mana, dari mana sampai mana. Itu. Nah, berhubung tadi sudah diinstal aplikasi Lightshot, ketika kita tekan tombol print screen di laptop, maka layar akan berubah menjadi gelap. Contohnya seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita klik di soal, lalu kita tarik sepanjang soal. Semua soal kita select area. Kalau sudah dilepas kliknya, lalu keluar tombol-tombol sebelah kanan dan sebelah bawah area. Nah, di sini kita klik save yang gambar di scan. Kita klik save, dan untuk nama file ini tidak perlu dirubah dan tipe filenya juga tidak perlu dirubah. Ya, ini kita cukup langsung klik save saja di sini. Begitu juga untuk soal-soal berikutnya. Nomor 2, tekan tombol print screen, select area, lepas, klik save, klik save. Begitu selanjutnya sampai ke nomor-nomor terakhir. Oke, mungkin saya rasa cukup 2 soal. Saya beri contoh. Anggap saja sudah semua soal kita lakukan screenshot atau kita lakukan capture. Nah, kemudian setelah itu untuk file soal ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita minimize saja. Lalu kita buka file aplikasi Fast File Rename. Ya, bisa dicari di tombol start, folder Fast File Rename. Nah, yang ini, yang gambar kuda ikonnya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk hasil-hasil screen capture tadi, screenshot atau screen capture tadi, itu bisa kita buka di dokumen dan folder Lightshot. Kalau tidak dirubah, kalau tidak dipindahkan, harusnya ada di dokumen dan folder Lightshot. Nah, ini, karena tadi saya hanya 2 soal, makanya 2 file. Kemudian, saran saya, ini kita kecilkan layarnya, lalu kita sandingkan dia. Seperti ini contohnya. Kemudian kita akan memindahkan file ini ke dalam aplikasi Rename. Kita blok semua, lalu kita klik, tahan, geser ke aplikasi. Kalau misalkan ada tulisan copy seperti di bawah itu, bisa kita lepas. Nah, ini sudah terpindah sama persis. Kemudian
Di bawah di sini ada original pattern. Nah, ini original pattern ini cukup kita tuliskan screenshot saja. Ya, hanya kita tuliskan screenshot saja. Atau supaya tidak salah, ini kita rename. Kita klik rename. Nah, ini kita kopikan saja yang ini. Yang underscore 1, 2 ini tidak perlu ya Bapak Ibu. Hanya tulisan screenshot saja. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Sudah cukup seperti itu. Lalu di bawahnya, di new pattern, ini kita ketikkan sesuai dengan soal yang akan kita upload. Contohnya, tadi saya menggunakan file soal bahasa Indonesia paket 1. Maka di sini saya akan buat misalkan BI strip 1. Tidak usah terlalu panjang ya Bapak Ibu. Cukup yang penting dirubah. Dan ini harus dirubah. Karena nanti kalau misalkan tidak dirubah semua filenya screenshot, pasti akan bingung. Jadi lebih baik ini harus dirubah. Kalau sudah, saya pastikan saya mau pakai BI strip 1. Kita perform rename. Kita klik perform rename. Nah, ini nama filenya sudah berubah menjadi file yang kita ketik di new pattern tadi. Bersama persis. Kalau sudah, aplikasi renamer bisa kita close. Folder lightshotnya kita minimize saja. Kita tinggalkan dulu sejenak. Lalu kita buka file Excel template untuk mengisikan soal-soal yang tadi saya juga sudah sharekan ya. Kita buka. Nah, saya kosongkan dulu. Nah, langkah yang berikutnya ini kita isikan kategori. Karena kalau ini masih kosong, nanti status uploadnya akan masih kosong, walaupun kita sudah isi semua. Nah, untuk informasi lebih jelasnya mengenai warna-warna dan lain sebagainya di sini, tadi saya juga sudah sharekan video mengenai aplikasi ini, mengenai file ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini. Nah, untuk kategori silakan Bapak Ibu menentukan karena saya tidak tahu kategori soalnya seperti apa, apakah soal itu sulit atau mudah atau mungkin sedang. Sebagai contoh di sini saya akan menuliskan angka 2 saja. Ya karena saya hanya 2 soal tadi saya isikan 2 saja, jangan terlalu banyak. Kemudian di kolom jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4 ya. Ini kita akan mempastekan di sini. Mempastekan option jawaban. Kita kembali lagi ke file soal. Nah, ini kita akan copy pastekan ini ke dalam format. Copy, buka file Excel, pastekan di sini. Jawab 1 untuk A, B kita kopikan ke jawab 2, opsi C kita kopikan ke jawab 3, opsi D kita kopikan ke jawab 4. Begitu seterusnya sampai ke semua soal yang akan kita upload nanti. Nomor 2, opsi A, kita ke jawab 1, opsi B, kita jawab 2, C, kita jawab 3, opsi D kita ke jawab 4.
Apabila sudah semuanya, kita beralih ke kolom yang berwarna orange. Ya. Nah, untuk nama file soal, kita isikan yang tadi di dalam folder Lightshot. Nama filenya, nah ini, kita kopikan saja. Kita klik kanan, kita pilih rename. Nah, kita kopikan ini, tidak termasuk titik PNG-nya. Ya, atau titik JPG atau titik JPEG itu tidak perlu. Hanya file name-nya saja, hanya nama filenya saja. bi1 strip 1 underscore 1. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk format file, di sini saya kebetulan punya formatnya PNG. Mungkin di laptop Bapak Ibu bisa berubah, bisa berbeda dengan saya. Entah itu titik JPG atau titik JPEG. Itu nanti formatnya menyesuaikan saja. Ini kita ketikkan di sini, di kolom V. Titik PNG. Ya, cukup. Seperti itu saja. Ya, langkah selanjutnya, ini kita blok dua kolom ini, dua baris ini, dua sel ya. Dua sel ini kita blok, kita tarik ke sejumlah soal. Misalkan 50, berarti kita tarik ke bawah. Ini sampai bawah ini 50. Gitu ya, karena tadi saya hanya dua, berarti saya cukup dua baris, 1, 2. Nah, kita cek di kolom R, apakah mengikuti ya, sambil kita cek bi strip 1 underscore 1 .png sesuai, bi strip 1 underscore 2 .png sesuai semua, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kolom W, kunci jawaban. Nah, kita buka file kunci jawabannya. Bahasa Indonesia. Nah, ini. Kunci jawaban ini kita bisa copy paste saja. Nantinya ya. Kita copy paste. Saya hanya dua soal, kita copy saja. Lalu kita paste-nya paste value saja ya. Biar format warnanya nggak berubah. Nah, otomatis ini akan berubah di kunci jawaban yang di kolom S. 2 itu berarti kode untuk B, 4 itu kode untuk D. 1 itu kode untuk A, 3 kode untuk C. Begitu, sudah selesai, nama file sudah, format file sudah, kunci jawaban sudah, lalu jawaban, opsi jawaban sudah, ini soal kategori, ini sudah diisi semua. Kalau sudah yakin, baru kita bisa save. Nah, kalau keluar tampilan seperti ini, klik saja continue. Sudah selesai sampai di sini. Mari kita tinggalkan ini. Boleh di close saja. Soal juga boleh kita close. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem online-nya. Kita ketikkan alamat ini 103.119.194.21102/JBTOSPK. Ini kita ketikkan alamat ini di browser, internet browser. Saran saya menggunakan Google Chrome. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini sama persis alamatnya dengan server Eraport. Hanya beda di portnya, titik 2, 1, 2, 3, 4 kalau di Eraport. Untuk di server ujian, saya bikin di port 1102, 1102.
Ya, kita buka di Google Chrome. Tampilannya seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada administrasi UBK dan di sebelahnya ada untuk siswa ujian berbasis komputer. Nah, karena kita sebagai guru masuk sebagai administrasi juga, maka kita klikkan administrasi. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita login menggunakan username yang sudah saya share. Lalu di bawah kita ketik guru. Nah, karena guru mengupload soal, maka kita ketik guru, kita klik guru, lalu kita klik masuk. Nah, ini tampilan awalnya untuk dashboard kita sebagai guru. Di sebelah sini, sebelah kiri, ini ada info dan tutorial, edit biodata, ganti password, bank soal, analisa logout. Silakan Bapak Ibu mengeksplor. Ya, saat ini kita hanya fokus di bank soal saja. Nah, langkah berikutnya itu kita langsung masuk ke file pendukung soal. Kita klik file pendukung soal, lalu di bawah ada file-file yang akan diupload. Pilih file-file yang akan diupload. Kita klik choose file. Nah, lalu kita buka folder live shot-nya tadi. Ya, ini ada 2. Kita blok semua. Lalu kita open. Dia akan otomatis mengupload. Bila sudah, gambar soal itu akan muncul di bawah. Ini sudah ada 2 soal, berarti ini sudah terupload, sudah masuk ke server. Bila sudah, kita tinggalkan, kita masuk ke bank soal. Nah, di bank soal, karena Bapak Ibu belum pernah membuat bank soal, maka ini masih akan kosong. Langkah pertamanya untuk membuat bank soal, yaitu kita klik tombol yang warna biru, buat bank soal baru. Nanti akan muncul seperti ini, kode sekolah kita isikan 02070029, mata pelajaran silakan Bapak Ibu bisa pilih. Saya kebetulan bahasa Indonesia, di paling atas saya pilih bahasa Indonesia. Tingkat sekolah SMP, jurusan kita klik kelas 9, kelas kita klik kelas 9. Nah, untuk kode bank soal silakan Bapak Ibu mengisikan sendiri, terserah mau diisikan apa, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan contohnya saya bikin bahasa spasi Indonesia, karena saya paket 1, saya ketik paket 1. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu, tidak ada boleh spasi. Nah, untuk menggantikan spasi itu boleh menggunakan tanda strip atau tanda titik atau underscore. Silakan Bapak Ibu enaknya yang mana, bisa diatur sendiri. Kalau saya lebih suka menggunakan tanda strip. Kalau bisa jangan terlalu panjang untuk kode soal, karena hanya kode saja. Jadi saya buang aja bahasa strip Indonesia strip 1. Menurut saya ini sudah cukup jelas. Lalu di bawah jumlah opsi jawaban, karena kita sampai D opsinya, maka pilih angka 4. Lalu untuk pilihan ganda, jumlah yang ditampilkan apakah jumlah soalnya 40, apakah 30, ataukah 50, ini kita tuliskan di sini. Karena saya hanya 2 tadi, saya ketikkan angka 2 saja. Jadi nanti yang muncul hanya 2 soal, karena memang hanya 2. Kalau misalkan Bapak Ibu punya soal misalkan ada 60, tetapi mau dimunculkan hanya 20 atau 30, bisa dituliskan di sini. Tapi nanti dari 60 soal itu akan diacak
dan tampil 30 soal misalkan. Nah, untuk bobot pilihan karena kita hanya menggunakannya pilihan ganda, soalnya hanya pilihan ganda, maka diisikan bobotnya 100%. Di bawah ada esai dan bobot esai ini kita kosongkan karena tidak ada esai. Lalu bila sudah, kita klik buat bank soal. Nah, kalau sudah berhasil, di atas ada tulisan warna merah ini, bank soal baru sukses dibuat. Nah, ini berarti sudah sukses dibuat. Kalau sudah, kita bisa klik di mana saja, di luar sini bisa, atau kita klik tutup di bawah. Nah, ini adalah list bank soal yang sudah saya buat. Lalu kemudian, setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengupload file Excel. File Excel yang tadi kita sudah isikan. Caranya kita klik tombol yang berwarna kuning, ini tombol upload. Kita klik, lalu kita pilih choose files. Kita pilih choose file. Nah, mana file Excel formatnya tadi? Kita klik, lalu kita open. Setelah itu kita klik import. Nah, setelah kita klik import, di bawah ini ada presentasi proses upload, ada status barnya di sini. Ini kita bisa turunkan, kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk status bar ini tidak akan berhenti. Ini akan berjalan terus. Yang penting di bawah status bar di sini sudah prosesnya tertulis komplit. Dan di bawahnya jumlah data yang sudah diimpor sesuai dengan jumlah soal yang sudah kita tuliskan di file Excel tadi. Kalau sudah begini berarti seharusnya sudah masuk soal-soalnya. Gitu. Nah, sudah, kita kembali lagi ke atas. Kita klik kembali ke bank soal. Nah, kita lihat di list yang sudah kita buat. Di kolom soal ini tertulis 2 dalam kurung 4 opsi. Berarti sudah ada 2 soal dengan 4 opsi jawaban. Sudah terbaca oleh sistem. Nah, untuk memastikannya, kita klik di sini, tombol printer ini, kita klik di sini untuk melihat apakah sudah betul. Kita klik. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah file pendukung soalnya tadi, soal-soal yang sudah kita capture. Ini opsi jawaban yang sudah kita copy pastekan tadi di file Excel. Nomor 2 juga sama. Ini file soalnya, gambar, ini opsi jawaban ABCD. Nah, kalau sudah begini, berarti kunci jawaban juga sudah diisikan tadi. Nah, ada centang-centang ini, berarti ini adalah jawabannya. Jawabannya B, jawabannya D. Nah, kalau sudah begini, berarti sudah selesai dalam mengupload satu buah soal. Kita bisa kembali ke daftar bank soal, lalu membuat bank soal baru lagi. Begitu untuk proses-proses selanjutnya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan, mencoba. Mungkin cukup dari saya informasinya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.